Manchester United semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan penyerang muda Atalanta Rasmus Højlund. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Højlund dan Manchester United 100% telah mencapai kesepakatan pribadi untuk bergabung ke Old Trafford. Lebih lanjut, pria asal Italia itu mengatakan jika Manchester United akan segera mengajukan penawaran resmi kepada Atalanta. Baru didatangkan pada awal musim lalu, Atalanta sebenarnya tidak berniat untuk menjual Rasmus Højlund. Namun, Fabrizio Romano menaksir Atalanta mungkin akan setuju di angka 65 hingga 70 juta euro atau setara dengan 1 hingga 1,1 triliun rupiah untuk melepas sang pemain. Jika semuanya berjalan lancar, Højlund akan menjadi rekrutan ketiga Manchester United pada musim panas 2023 setelah Mason Mount dan Andre Onana. Setelah menambah lini tengah dan penjaga gawang, sektor penyerangan memang menjadi fokus utama Manchester United saat ini. Hal itu dikarenakan mereka kekurangan stok penyerang untuk mengarungi musim 2023-2024. Setan Merah saat ini hanya memiliki Anthony Martial yang tersisa untuk dipanggil sebagai penyerang tengah alami. Sebelum mengincar Højlund, Manchester United sempat menargetkan Harry Kane dan Victor Osimhen. Namun, harga dua penyerang tersebut kelewat mahal bagi Setan Merah. Selain lebih murah dibandingkan dengan Harry Kane dan Osimhen, Højlund juga mempunyai gaya main yang disukai oleh Erik ten Hag. Memiliki postur tinggi, Højlund dibekali dengan kecepatan dan juga kaki kiri yang mematikan. Masih berusia 20 tahun, Rasmus Højlund didatangkan Atalanta dari Sturm Graz pada musim lalu dengan biaya 17 juta euro. Beroperasi di sektor penyerang tengah, pemain berpostur 191 cm itu sering disebut sebagai the next Erling Haaland. Dari segi postur, Højlund hanya kalah 3 cm dari Haaland. Sama-sama berposisi penyerang dengan postur tinggi dan besar, dua nama ini memang disebut-sebut sebagai talenta terbaik yang dimiliki Skandinavia saat ini. The Analyst menyebut Højlund sebagai striker yang stay di kotak dan dia tidak bermain melebar. Ia adalah seorang nomor 9 murni seperti Erling Haaland yang sangat mengerikan di dalam kotak penalti. Meski begitu, Rasmus Højlund masih jauh dari Erling Haaland. Kendati sama-sama berkeliaran di kotak penalti, musim lalu ia tak seganas Erling Haaland bersama Manchester City. Rasmus Højlund hanya melepaskan setengah dari total tendangan ke gawang yang dibuat oleh Erling Haaland. Namun, ia masih punya kesempatan untuk berkembang bersama dengan klub yang lebih besar. Di musim pertamanya bersama Atalanta, Rasmus Højlund mampu mencetak 10 gol dan 4 assist dalam 34 pertandingan. Jumlah tersebut memang cukup apik untuk pemain debutan, namun kalah jauh jika dibandingkan dengan debut Erling Haaland bersama dengan City musim lalu. Didatangkan dari Borussia Dortmund dengan biaya transfer hanya 60 juta euro, Haaland langsung tampil menggila di bawah arahan Pep Guardiola. Tercatat, pemain 22 tahun asal Norwegia itu mampu mencetak 52 gol dari 53 pertandingan di seluruh kompetisi. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak di 5 liga top Eropa dan dinobatkan menjadi top skor Liga Champions dan Liga Inggris. Tak hanya itu, bersama-sama dengan skuad bintang Manchester City, Haaland juga berhasil meraih treble winners dengan memenangkan gelar Liga Inggris, Piala FA serta Liga Champions. Sementara itu, Rasmus Højlund bersama dengan Atalanta di musim lalu hanya mampu finish di posisi kelima klasemen Liga Italia. Dalam urusan trofi, Rasmus Højlund sejauh ini baru mengoleksi 2 gelar, yaitu Danish Champions dan Austrian Cup winner. Dalam hal ini, Haaland yang 2 tahun lebih senior masih unggul jauh dengan 1 gelar Austrian Cup, Austrian Champions, DFB Pokal, Liga Premier Inggris, Piala FA dan tentunya Liga Champions. Tak hanya itu, berkat penampilan impresifnya musim lalu, Haaland kini berstatus sebagai pemain paling berharga di dunia. Pemain 22 tahun itu dihargai 194 juta euro atau setara dengan 3,2 triliun rupiah. Jumlah tersebut 12 juta euro lebih tinggi dari harga bintang PSG Kylian Mbappe. Saat ini, Højlund memang kalah jauh dalam jumlah gol, pencapaian individu dan juga gelar di level klub atas Haaland. Namun secara penampilan di lapangan, Højlund dinilai jauh lebih luas dalam kondisi harus turun ke area yang lebih dalam. Selain itu, Højlund juga lebih lihai dalam melakukan kombinasi dengan rekan satu timnya. Hal itu dapat ia buktikan saat membela timnas Denmark di babak kualifikasi Piala Eropa. Tampil sebagai andalan tim dinamit, Højlund berhasil mencuri perhatian publik dengan mencetak 6 gol dari 4 penampilannya di ajang tersebut. Catatan itu membuat Højlund menjadi top skor sementara kualifikasi Piala Eropa dan mengungguli pemain-pemain berkelas seperti Harry Kane, Cristiano Ronaldo serta Romelu Lukaku.
Sementara di level timnas, Erling Haaland bersama dengan Norwegia baru bisa mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 2 pertandingan. Hal itu bisa menunjukkan bahwa support pemain dalam sebuah tim berpengaruh besar pada ketajaman keduanya. Dengan support pemain-pemain top Manchester United seperti Bruno Fernandes, Marcus Rashford hingga Mason Mount, bukan tidak mungkin Højlund akan semakin gacor dan menjadi pesaing Haaland di perebutan gelar top skor musim depan.